Saudara, masalah sakit mental kita sebetulnya adalah masalah sakit kepada spiritual kita. Yang kelihatannya mungkin menurut beberapa orang begitu ya, ini ngalamin masalah mental gitu ya. Tapi dalam terang firman Tuhan kita bisa mengatakan mereka ngalamin masalah spiritual. Temanya menarik saudara, tentang overcoming the darkness, faith and mental health. Itu topik yang menarik tapi juga cukup tricky begitu ya. Saya takutnya menyinggung sebagian dari anak-anak muda yang mungkin sedang mengalami masalah mental gitu ya. Tapi hopefully kita bisa mempelajarinya sekalian dan kita juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan buka Alkitab kita dari kitab Mazmur. Bagi Bapak Ibu yang mungkin bawa Alkitab atau mungkin nggak bawa, saya ada memunculkannya di slide. Kita akan membaca Mazmur 42 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya kita juga bisa baca full dari pasal 42 sampai 43 ya, tapi kita hanya baca 6 ayat saja dari Mazmur 62. Jadi kita akan baca bergiliran. Saya akan baca ayat 1, setelah baca ayat yang kedua, demikian kita bertangkapan hingga ayat yang ke-6 ya. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Silakan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat wajah Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang aku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan dalam arak-arakan manusia, memimpin mereka ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sedemikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, yang berbagai setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan lagi depan kita hari demi hari. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, tahukah saudara bahwa 10 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day. Adakah yang mungkin baru tahu atau tahu aja gitu-gitu? Terus saya juga waktu persiapan juga baru tahu begitu, ternyata ada loh ya Hari Kesehatan Mental Sedunia ini. Setelah tujuannya adalah supaya mengingatkan kepada masyarakat untuk peduli ya, untuk sadar betapa pentingnya saudara terkait dengan persoalan mental health ini begitu. Dan supaya masyarakat juga aware dan mulai concern terhadap bagaimana kita harusnya memperhatikan ya persoalan kesehatan mental ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata saudara, menurut research yang dilakukan oleh WHO, saudara, Badan Kesehatan Internasional begitu ya. Saudara, menurut WHO, kira-kira tahun 2019 itu 1 dari 8 orang saudara, itu pasti pernah atau sedang mengalami gangguan mental. Atau kira-kira sejumlah 970 juta orang di dunia itu mengalami mental disorder gitu. Saudara, yang mereka alami secara umumnya adalah mereka mengalami anxiety, mengalami kecemasan, dan juga mereka mengalami hingga sampai kepada depresi begitu. Nah, saudara, kemudian setelah pandemi gitu ya, ini meningkat sekali, dan itu kira-kira mungkin meningkat kurang lebih 26 sampai 28%, saudara. Meningkatnya banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan mental atau mental disorder itu. Saudara, ini menunjukkan bahwa betapa banyaknya orang-orang sebetulnya sedang atau pernah paling tidak mengalami persoalan mental health ini. Kemungkinan kita pun juga bisa 1 di antara 8 orang gitu ya, tadi itu yang atau 1 di antara 8 itu yang mengalami masalah gangguan mental itu, saudara. Atau mungkin kalau kita mungkin tidak pernah ngalamin, atau mungkin saudara orang yang dekat dengan kita barangkali mereka juga 1 di antara orang-orang yang pernah atau sedang mengalami persoalan mental health itu.
Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih yang dialami orang-orang pada umumnya ketika mereka mengalami gangguan masalah mental mereka? So, kita bisa mendapatkannya di berbagai media, begitu ya. Yang pada umumnya mereka alami adalah mereka mengalami yang namanya anxiety, ya, kecemasan yang sangat berlebihan, gitu. Atau mereka mengalami depresi, saudara sekalian. Ya. Atau ada orang yang mengalami bipolar disorder, gitu ya. Atau orang yang punya mood yang ekstrim, gitu. Tiba-tiba berubahnya itu kacau balau, gitu. Bisa berubah ekstrim banget, begitu ya. Atau juga mereka yang mengalami post traumatic stress disorder atau PTSD, ya. Orang yang mungkin pernah punya pengalaman trauma yang begitu berat lah, kira-kira begitu. Atau mereka juga mengalami skizofrenia, ya. Atau mereka juga mengalami problem atau eating disorder, ya. Orang-orang yang mungkin akhirnya karena stres, gitu ya, mengalami pola makan yang salah, lalu kemudian bahkan atau mungkin mereka sebagian yang malah lari ke makanan, begitu ya. Ada orang yang stres, ya, punya beban berat, gitu ya, malah mereka larinya ke makan, begitu. Atau sekarang ada orang yang akhirnya juga bisa melakukan hal-hal seperti self-harm. Mereka menyakiti, cutting, ya, menyakiti, melukai diri mereka sendiri. Dan pada akhirnya ada orang-orang juga yang bisa sampai kepada suicide. Orang-orang yang akhirnya bisa berpikir untuk mengakhiri hidup mereka sendiri dan sebagainya. Sudah mengerikan bukan? Kalau kita melihat kalau persoalan tentang mental health ini tidak di-address dengan baik, tidak diatasi, maka ini bisa berdampak sangat buruk sekali. Sudah hari ini kita mau belajar apa sih yang Alkitab katakan dan bagaimana Alkitab itu menolong kita untuk kita menghadapi persoalan mental health ini, begitu. Dan kita perlu memahami juga sebetulnya betulkah ini murni tentang persoalan mental ataukah ada persoalan lain di balik persoalan-persoalan yang kita lihat itu, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Mazmur yang tadi kita baca, Mazmur 42, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya sampai pasal 43, begitu ya, memberitahu kita bahwa pemazmur itu juga nampaknya mengalami ciri-ciri, ya, mengalami tanda-tanda orang yang sedang mengalami gangguan mental, gitu. Mungkin kalau pemazmur itu hidup di era sekarang, kita juga mungkin bilang kepada pemazmur, lu ini ngalamin gangguan mental lah, kira-kira begitu, Bapak Ibu sekalian. So, apa sih yang dialami oleh pemazmur, saudara? Pemazmur itu ngalamin yang ia sebut dengan tekanan jiwa, ya, gelisah di dalam dirinya. Bahkan ya, saking tertekannya jiwa pemazmur itu, dia bahkan mengungkapkan ini lewat nyanyian, ya, lewat pujian itu kita baca, bahkan diulang-ulang sebagai referen. Bapak Ibu sekalian, Mazmur itu lagu, ya, nyanyian, dan umumnya ada bagian-bagian referennya, begitu ya, ada bagian referennya, begitu. Surat Mazmur 42 dan 43 bagian referennya adalah ini, ayat yang ke-6, ya, yaitu mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Surah ayat ini itu muncul sebanyak 3 kali di 2 pasal ini. Pasal 42 ayat 6, lalu ayat ke-12 dan 43 ayat yang ke-5. Surah pemazmur itu menyebutkan bahwa jiwanya itu tertekan, jiwanya itu gelisah. Bahkan di ayat yang lain mengatakan bahwa dia itu mengalami haus, jiwanya haus dan jiwanya itu gundah gulana. Surah kata tertekan, Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa terjemahan Inggris itu menggunakan kata, ada yang menggunakan kata cast down, ada yang menggunakan kata discouraged, ada yang menggunakan kata deeply depressed, dan ada yang menggunakan kata despair. So, menunjukkan betapa tertekannya, gitu, deeply depressed, benar-benar depresi yang sangat dalam, sangat deep, begitu. Saudara, sebetulnya kalau kita melihat lebih jauh, Bapak Ibu sekalian, kata tertekan itu di dalam bahasa aslinya, saudara, menggunakan kata tistohah dalam bahasa Ibrani. Ya. Saudara, yang saya mau highlight adalah bentuk kata kerja yang dipakai untuk menyebutkan kata tistohah ini, begitu. Bagi mungkin sebagian rekan-rekan yang pernah belajar Ibrani, kita tahu bahwa Ibrani itu ada beberapa bentuk kata kerja, saudara. Di antaranya adalah kata kerja hitpael namanya, kata kerja hitpael. Saudara, kata kerja hitpael itu merujuk ke satu kegiatan atau kerja atau hal yang dikerjakan yang berbentuk atau bersifat berulang-ulang, ya,
Bukan cuma sekali, tetapi berkali-kali, saudara. Nah, itu kata kerja hipael dalam kata kerja Ibrani begitu. So, ditambah lagi, saudara, bahwa kata ini juga dalam bentuk tenses, yaitu imperfect, saudara. Yang ingin menunjukkan kepada kita begini, bahwa pemazmur itu ngalamin tekanan itu berkali-kali, berulang-ulang, bahkan pada waktu dia menuliskan bagian ini, saudara, dia masih tetap mengalami itu, belum selesai begitu. Dia masih mengalami tekanan yang begitu beratnya, Bapak Ibu sekalian. So, artinya pemazmur itu ingin menunjukkan pada kita bahwa dia betul-betul ngalamin jiwa yang tertekan, gelisah, gundah gulana, depresi, dan itu berkali-kali terjadi, dan bahkan hari itu pun juga itu belum selesai. Maka Bapak Ibu, kita bisa bertanya begini, begitu. Wajar ya ketika pemazmur bilang, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? So, ini pertanyaan pemazmur. Dan ini pun juga menjadi pertanyaan kita, saudara. Kenapa pemazmur itu mengalami ketertekanan dalam jiwanya? Kenapa jiwanya itu ngalamin tertekan? Saudara, dalam perikop ini sebetulnya kita bisa mengatakan bahwa pemazmur itu mengalami apa yang disebut dengan spiritual dryness, kekeringan rohani. So, jiwanya tertekan karena dia ngalamin spiritual dryness, kekeringan rohani. Serupanya penyebab keadaan pemazmur yang tertekan itu dan depresi itu adalah ketika atau karena dia mengalami kekeringan rohani, spiritual dryness. Saudara, ini dimunculkan oleh pemazmur itu di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. So, ayat 2 dan 3 bilang begini, Bapak Ibu sekalian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Tadi kita baru menyanyikan lagu ini gitu ya. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat wajah Allah? Surah kedua ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa bagaimana pemazmur itu memiliki kerinduan, kehausan yang sangat dalam kepada Allah. Bahkan sebetulnya kita bisa mengatakan pemazmur dan juga mungkin banyak dari kita, saudara, mengalami empty, dry, thirsty. Kita mengalami kekosongan dalam jiwa, kita mengalami kekeringan dalam jiwa, dan kita mengalami kehausan yang amat sangat di dalam jiwa kita. Saudara, bahkan pemazmur sekalian memberikan sebuah gambaran betapa longingnya dia kepada Allah, betapa rindunya, betapa hausnya dia kepada Allah. So, dengan memberikan sebuah gambaran seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saudara, menurut beberapa penafsir, Bapak Ibu sekalian, seekor rusa ketika seekor rusa begitu ya, mengalami rasa haus yang dalam sekalian. Rusa ini enggak segan-segan pergi, saudara, mencari seberapapun jauhnya begitu ya. Meskipun jauh dia akan pergi untuk mencari air untuk memuaskan kehausan di dalam dirinya begitu. Saudara, Bani Korah atau pemazmur menggambarkan begitu pula lah sebetulnya jiwa yang sedang terjadi di dalam hidupnya itu. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair itu. Kering, kosong, haus. Dan itu membuat dia kemudian mengalami tekanan yang berat. Yaitu dia mengalami spiritual dryness. Saudara, yang menjadi pertanyaan buat kita begini. Kenapa pemazmur itu sampai ngalamin spiritually dry? Kenapa dia sampai ngalamin kering rohaninya? So, ayat 3 itu memberikan kepada kita semacam clue, semacam clue lah begitu ya, untuk kita bisa lihat apa sebetulnya yang sedang dialami, saudara, oleh pemazmur itu. So, ayat yang ketiga itu bilang begini, Bapak Ibu sekalian, bilakah aku, kata pemazmur, boleh melihat wajah Allah? Saudara, artinya begini, saudara, bahwa sebetulnya pemazmur itu sedang berada dalam satu kondisi di mana ia tidak bisa untuk melihat wajah Allah. Saudara, melihat wajah Allah tentu jangan dibayangkan itu seperti muka ketemu muka begitu. Ini bukan harafiah, saudara sekalian, tetapi ini sebuah metafora, sebuah gambaran pemazmur bahwa dia tidak bisa berjumpa dengan Allah
di bait Allah. Itu disebutkan di ayat yang kelima begitu ya. Nah saudara, perlu kita ingat saudara sekalian bahwa pada waktu itu saudara, Allah itu menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umatnya sekalian melalui apa? Melalui kemah suci atau melalui bait suci begitu. Saudara, tabernakel dan bait Allah kemudian sekalian itu adalah tempat simbol di mana Allah itu hadir di tengah-tengah umatnya begitu. Jadi umat itu hanya bisa berjumpa dengan Tuhan tanda kutip ketika mereka bisa datang ke dalam bait Allah untuk beribadah kepada Allah itu. Saudara, ada kemungkinan besar bahwa Bani Korah saudara sekalian atau pemazmur pada waktu itu sedang berada, mungkin dia di luar daripada Yerusalem, di luar daripada bait Allah. Dan itu menyebabkan pemazmur tidak bisa pergi ke bait Allah, berjumpa dengan Allah di situ. Sebabnya dia benar-benar sudah mengalami kehausan. Dia rindu waktu-waktu di mana dia bisa berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah di dalam bait Allah itu, saudara. Maka dia bilang, bilakah aku boleh datang melihat wajah Allah? Saudara, bayangkan saudara sekalian ya. Kalau kita memahami siapa Bani Korah. Bani Korah itu adalah para penyanyi di dalam bait Allah. Seperti 2 Tawarik 20 ayat 19 mengatakan itu. Lalu 1 Tawarik 9 ayat 19 juga mengatakan bahwa Bani Korah itu adalah orang-orang yang bertugas menjaga pintu bait Allah. Saudara, kita bisa bilang bahwa mereka adalah orang-orang yang memuji Allah, para penyanyi, penjaga bait Allah, dan juga mereka adalah orang-orang yang melayani di bait Allah sebetulnya begitu. Tapi waktu itu ketika pemazmur menuliskan bagian ini, dia sedang berada di kondisi di mana dia tidak lagi bisa melayani Allah. Dia nggak lagi bisa berjumpa dengan Allah sekalian. Dia nggak lagi bisa melihat wajah Allah. Itu sebabnya dia mengalami spiritual dryness. Maka kita bisa bilang begini Bapak Ibu sekalian. Maka sebetulnya saudara, spiritual dan itu terjadi ketika kita tidak bisa melihat wajah Allah. So, kekeringan rohani kita itu terjadi waktu kita tidak bisa berjumpa dengan Allah. Kita nggak bisa melihat daripada wajah Allah. Disitulah kemudian kita ngalamin kekeringan, kehausan, dan kekosongan rohani itu. Spiritual dryness. Saudara, apa sebetulnya yang ingin diungkapkan saudara oleh pemazmur di dalam bagian ini? Saudara, apa kebenaran yang mau disampaikan kepada kita? Saudara, kebenarannya adalah Bapak Ibu sekalian bahwa keterpisahan dengan Allah adalah momen tergelap, tersuram dalam hidup kita. Saudara, keterpisahan dengan Allah itu adalah momen yang paling gelap, yang paling suram dalam hidup kita. Saudara, atau kita bisa bilang saudara, the most depressing and terrible moments in our lives are when we cannot see God, when we cannot see His face. Ketika kita nggak bisa ngelihat wajah Allah, saudara, itulah momen yang depresi banget, yang buruk, yang menyedihkan dalam hidup kita, yang terrible itu. Waktu kita nggak bisa ngelihat wajah Allah. So, itu yang dialami bukan oleh pemazmur. Dia nggak bisa melihat Allah sehingga dia ngalamin spiritual dryness itu. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, pemazmur juga ingin bilang begini saudara. Bahwa kalau kekosongan rohani kita, kekeringan rohani kita itu terjadi waktu kita tidak bisa berjumpa dengan Allah, maka sebaliknya sekalian bahwa perjumpaan dengan Allah itulah yang dapat memuaskan, memenuhi kekosongan, kekeringan, kehausan rohani kita. Hanya Allah lah yang dapat memenuhi, memuaskan jiwa kita yang kering dan yang haus itu. Itulah kemudian kenapa pemazmur mengalami betapa dia rindu kepada Allah. Dia rindu berjumpa dengan Tuhan. Karena ia tahu bahwa itulah yang dapat memenuhi, memuaskan jiwanya yang sedang kosong itu, yang sedang kering dan haus itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saudara, hal ini menjadi perenungan yang kita sebetulnya perlu pikir saudara dengan sangat baik. Ya. Menjadi hal yang penting untuk kita bisa pikirkan, renungkan dengan baik. Saudara, pada waktu kita mengalami, atau mungkin ada orang-orang saudara, yang di sekitar kita sedang mengalami mungkin tertekan jiwa mereka, gelisah dalam hati mereka, cemas, khawatir, gundah gulana, depresi, saudara, desperate.
Discouraged sekalian. Sebetulnya itu menunjukkan kepada kita bahwa dia bukan hanya sekedar mengalami masalah mental, saudara, tetapi dia juga mengalami masalah spiritual. Itu mengalami spiritual dryness, keterpisahan dengan Allah. Maka saya bisa mengatakan bahwa the problem of mental illness is the problem of spiritual dryness. Masalah sakit mental kita sebetulnya adalah masalah sakit kepada spiritual kita. Yang kelihatannya mungkin menurut beberapa orang begitu ya, ini ngalamin masalah mental gitu ya. Tapi dalam terang firman Tuhan kita bisa mengatakan mereka ngalamin masalah spiritual. Saudara, jika masalah spiritual, jika masalah utama kita saudara adalah masalah kekeringan rohani. Jika masalah utama kita itu adalah kekeringan rohani, kekosongan rohani, saudara, maka yang kita paling butuhkan adalah sesuatu atau seseorang yang dapat memenuhi dan memuaskan kehausan dan kekeringan jiwa kita. Yang kalau kita pikir bahwa masalah rohani kita itu kering dan kosong, maka yang paling kita butuhkan adalah apa atau siapa yang bisa memenuhi dan memuaskan jiwa kita yang kering itu. Jawabannya adalah pribadi yang dapat memuaskan dan memenuhi jiwa kita yang kosong, yang kering dan haus itu, saudara, adalah Yesus Kristus. Saudara, Kristuslah yang dapat memuaskan jiwa kita yang kering itu, spiritual kita yang kering dan kosong itu. Saudara, kita butuh Kristus lebih dari kita membutuhkan, saudara, tips-tips taktis untuk memanage masalah jiwa kita, ya, masalah jiwa kita yang kering, ya. Saudara, kita lebih memerlukan Kristus daripada kita memerlukan langkah-langkah jitu untuk mengatasi masalah-masalah psikologi kita, masalah-masalah mental kita. Saudara, kita butuh Kristus lebih dari apapun, karena hanya Dialah yang bisa memenuhi kekosongan dalam jiwa kita. Saudara, pertanyaan buat kita begini, saudara sekalian, bagaimana saudara Kristus itu memenuhi jiwa kita yang kosong, yang kering? Bagaimana Kristus itu menyegarkan jiwa kita yang haus, memenuhi jiwa kita yang kosong, dan melegakan jiwa kita yang kering itu? Saudara, pertanyaannya ini adalah dijawab dengan satu kata, saudara, yaitu salib Kristus. So, di salib itulah Kristus melakukan apa yang paling kita butuhkan. Di salib itulah Kristus memenuhi jiwa kita yang kosong, memuaskan jiwa kita yang haus dan yang kering itu. So, perhatikan apa yang Kristus lakukan, saudara, di atas kayu salib itu. Saudara, yang pertama, kalau kita melihat peristiwa penyaliban Kristus sekalian, di atas salib Tuhan pernah berkata begini, "Aku haus." Sudah apa artinya ketika Tuhan berkata, Dia haus, aku haus? Sudah betul bahwa Tuhan mengalami kehausan secara fisik. Saudara. Kenapa? Karena Dia harus berjalan saudara, menuju Golgota di tengah teriknya matahari. Bahkan juga di beberapa waktu Dia memikul salib yang berat sekalian. Betul Dia mengalami haus secara fisik, Bapak Ibu sekalian. Tapi sebetulnya jauh lebih dalam daripada itu sekalian. Sebetulnya Yesus itu mengalami kehausan rohani yang harusnya kitalah yang ngalamin itu. Harusnya kitalah yang menanggung. Kristus rela menanggung kehausan yang harusnya menjadi tanggungan kita. Orang-orang yang haus, orang-orang yang kosong, orang-orang yang kering jiwa kita. Oleh karena apa? Saudara? Oleh karena dosa itu. So sekalian, Kristus itu rela menanggung itu semua bagi setiap kita. Saudara, Kristus itu rela mengalami keterpisahan dengan Allah. Karena kehausan rohani, kekeringan rohani itu terjadi ketika kita terpisah dari Allah. Dan dosa, saudara, membuat kita itu terpisah dari Allah. Dosa membuat kita betul-betul mengalami kekeringan, kehausan, kekosongan rohani. Selama-lamanya kita terpisah dari Allah. Tetapi saudara, Kristus rela terpisah dari Bapa dan ngalamin kehausan yang paling ngeri, supaya kita tidak lagi ngalamin kehausan rohani dan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Bukankah hal itu melegakan kita, bukan? So, kita yang harusnya sampai hari ini tetap mengalami tekanan, tetap mengalami kehausan rohani, tapi Kristus rela menanggungnya demi kita.
supaya kita tidak lagi pernah terpisah dari Allah, haus untuk selama-lamanya. Yang kedua, saudara, apa sih yang Kristus itu lakukan, saudara, di atas salib untuk memenuhi jiwa kita yang kosong, jiwa kita yang haus itu, yang kering itu. Saudara, di atas salib Tuhan mengatakan sebuah kalimat begini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Kristus itu bukan saja, saudara, mengalami kehausan yang paling ngeri karena dosa kita, tapi Yesus juga mengalami ditinggalkan oleh Bapa karena dosa kita. Saudara, atau pengertian yang lain sebetulnya, saudara, adalah Allah itu memalingkan mukanya dari Kristus. Allah memalingkan mukanya terhadap Yesus. Allah tidak ingin melihat dan memberikan wajahnya untuk melihat putranya yang dikasih itu menanggung dosa seluruh umat manusia. Allah memalingkan mukanya dari Kristus. Saudara, bukankah wajah Allah, saudara, adalah wajah kemuliaan, wajah berkat? Coba, bukankah wajah Allah itu seperti sumber kepuasan, saudara sekalian, adalah sumber kepuasan, kepenuhan bagi jiwa kita yang kosong karena dosa itu, Bapak Ibu sekalian. Saudara, kita mungkin ingat, saudara, ketika mungkin para pendeta begitu ya, waktu mau doa berkat ya, mengutip, saudara, Bilangan 6 ya, yang mengatakan bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, Allah menghadapkan wajahnya kepada umatnya, itu tanda Allah memberkati, tanda Allah berkenan kepada umatnya. Sebaliknya, saudara, waktu Allah memalingkan mukanya dari umatnya, itu tanda Allah murka kepada umatnya, tanda Allah tidak berkenan kepada umatnya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Allah memalingkan mukanya terhadap Yesus putranya di atas kayu salib itu. Sudah menunjukkan bahwa Allah murka kepada Yesus. Allah tidak berkenan kepada dia. Kenapa, saudara? Karena Kristus di salib itu menanggung dosa kita. Kitalah yang harusnya disalibkan. Kitalah yang harusnya Allah berpaling mukanya dari kita. Tapi Kristus menggantikannya supaya Allah tidak berpaling dari kita untuk selama-lamanya. Saudara, Kristus itu rela mengalami ditinggalkan oleh Bapa. Dan Bapa memalingkan mukanya terhadap dia. Saudara. Supaya apa? Supaya Allah Bapa tidak akan pernah memalingkan mukanya terhadap kita untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya. Saudara, itulah cara Yesus, Bapak Ibu sekalian, memenuhi jiwa kita yang kering, yang haus dan kosong itu. Saudara, di atas salib itu Kristus memenuhi, memuaskan jiwa kita yang tertekan, yang depresi itu, yang kering, yang haus itu, saudara sekalian, dan memberi kita kepuasan, kepenuhan dan kelegaan yang sejati. Saudara, bukankah ini kabar baik bukan bagi kita, saudara? Ini kabar baik yang harusnya membuat kita hari ini penuh syukur kepada Tuhan. Saudara, jika kita memahami, saudara, betapa indahnya karya salib Kristus yang memberikan kepuasan dalam jiwa kita, saudara, harusnya kita tidak lagi mencari kepuasan dan kepenuhan di luar Kristus. Saudara, waktu kita memahami, mengerti betapa indahnya, saudara, karya salib Kristus, maka kita tidak akan pernah lagi, saudara, nyari-nyari kepuasan, kelegaan, kepenuhan di luar Kristus. Kenapa? Karena mencari kepuasan, kepenuhan bagi jiwa kita yang kering itu, saudara, di luar Kristus, kita hanya akan mendapatkan kesia-siaan dan jiwa kita akan tetap mengalami tekanan, depresi yang berat itu. So, kalau hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau saudara mungkin sedang mengalami keadaan tertekan itu, gelisah, takut, cemas, depresi itu, atau kita mungkin mengetahui, saudara, ada orang-orang yang di sekitar kita sedang mengalami itu, saudara, pandanglah kepada karya salib Kristus. Pandanglah kepada apa yang Kristus sudah kerjakan bagi saudara dan saya. Di salib itulah seluruh kepenuhan Allah, kepuasan bagi jiwa kita itu tersedia, saudara, diberikan bagi kita secara sempurna. Di salib itulah semua itu tersedia bagi setiap kita. Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini juga mungkin, saudara, kita
adalah orang-orang yang mungkin sedang merasa tertekan, saudara, gelisah, depresi bahkan, karena kita mungkin merasa bahwa kita selama ini mungkin pernah ditolak oleh orang lain, saudara. Kita mungkin selama ini merasa bahwa kita stres karena kita nggak diterima oleh orang lain, ya. Kita mungkin pernah ditolak oleh orang lain, saudara. Mungkin itu oleh keluarga kita. Sebagai anak kita mungkin ditolak oleh orang tua kita. Atau kita sebagai orang tua pernah ditolak oleh anak-anak kita. Atau mungkin oleh saudara kita, Bapak Ibu sekalian. Justru kalau kita pernah ngalamin di mana kita ditolak, nggak diterima oleh orang di sekitar kita, so kabar baiknya adalah, saudara, in Christ, di dalam Kristus, saudara, kita itu diterima. In Christ we are fully accepted. Di dalam Kristus kita sepenuhnya diterima oleh Allah. Atau mungkin hari ini kita sedang mengalami tekanan yang berat, gelisah, stres, depresi mungkin, karena kita merasa kita nggak dikasihi. Kita mungkin jiwa kita haus akan kasih, akan perhatian, entah mungkin itu dari orang tua kita kalau kita adalah anak-anak, atau mungkin anak-anak merasa haus akan dikasihi oleh kalau Anda orang tua mungkin haus dikasih oleh anak-anak, cucu, menantu, saudara. Atau kita mungkin membutuhkan kasih daripada pasangan kita, saudara, dan kita mungkin tidak menemukan itu, saudara. Kabar baiknya, saudara, adalah di dalam Kristus kita dikasihi. In Christ we loved. Saudara, dalam Kristus kita fully dikasihi oleh Allah. Atau mungkin saudara sekalian hari ini sedang mengalami di mana engkau sedang merasa bahwa engkau itu tidak diakui, ya. Sehingga engkau berusaha mencari pengakuan di keluargamu, di gereja, bahkan di pekerjaan, dengan semua cara engkau pikir engkau akan diakui oleh orang lain, begitu, ya. Atau mungkin engkau sedang mengalami di mana engkau terabaikan, engkau mungkin direndahkan, ya. So, mungkin kalau orang Makassar bilang orang pandang enteng kita, begitu, ya. So, kalau kita mungkin masa engkau dipandang enteng oleh orang, diremehkan oleh orang lain, nggak pernah diakui orang lain, mungkin karena pendidikan kita tidak sebaik mereka, mungkin karena ekonomi kita nggak sebaik mereka, mungkin saudara kita punya background keluarga kita buruk, mungkin kita nggak diakui orang, nggak dihargai orang. Saudara, kabar baiknya adalah in Christ, saudara, kita tuh di-adopted, kita diadopsi sebagai anak-anak Allah. Saudara, apalagi yang kita perlukan, saudara, kalau Kristus mengakui kita anaknya, kalau Allah mengakui kita anaknya di dalam Kristus, apalagi saudara yang kita butuhkan di tengah-tengah dunia, yang karena kita nggak dapat itu, kita depresi, sekalian. Saudara, harusnya in Christ kita mengerti bahwa dalam Kristus kita adopted, kita diadopsi sebagai anak-anak Allah, tentu cukup bagi kita. So, atau mungkin Bapak Ibu sekalian, kita mungkin merasa bahwa selama ini kita tidak berharga, saudara sekalian. Kita mungkin merasa kita depresi, tertekan karena kita nggak dihargai lah oleh orang lain, saudara. Kita nggak bernilai gitu. Orang-orang mungkin pandang kita dengan memandang sebelah mata, nggak berharga, nggak bernilai. Kita akhirnya berusaha mencari hal-hal lain yang membuat diri kita lebih bernilai. Saudara, kita mungkin mengalami depresi karena kita merasa kita nggak berharga. Saudara, hari ini Injil memberitahu kita, kabar baiknya saudara adalah bahwa di dalam Kristus, in Christ we are precious. Di dalam Kristus saudara kita berharga. Kita yang tadinya tidak berharga karena dosa kita, tetapi di dalam Kristus kita memperoleh anugerahnya. Kita yang tidak berharga ini menjadi berharga karena Kristus. Saudara, di dalam Kristus kita diterima sepenuhnya, kita dikasih sepenuhnya, kita bahkan diadopsi sebagai anak. Kita bahkan berharga di hadapan Tuhan oleh karena Kristus. Saudara, apalagi sebetulnya kita perlu cari, saudara, di tengah-tengah dunia ini, yang kalau kita nggak dapat itu, kita depres, kita gelisah, kita tertekan, kita kering, kita haus. Saudara, harusnya diterima, dikasih, diadopsi, dibuat berharga oleh Kristus, itu cukup bagi kita untuk kita menghadapi hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara, dengan semua ini, dengan semua yang Kristus sudah sediakan bagi saudara dan saya, semua yang Kristus sudah kerjakan di atas salib itu memenuhi semua kebutuhan kita, akan dipuaskan. Kita mendapat kelegaan, kepenuhan dalam Kristus di atas salib itu, saudara. Dengan semua yang Dia sudah kerjakan buat kita, saudara, harusnya kita berkata, because of Christ,
now I am full. Karena Kristus saya penuh, saya cukup, saya full. Saya tidak perlu lagi apa-apa. Saya nggak perlu lagi pengakuan orang. Saya nggak perlu lagi apa yang orang nilai kepada saya. Because of Christ, now I am full. Because of Christ, now I am rested. Setelah kita bisa rest, kita bisa istirahat, kita bisa lega, kita nggak perlu lagi capek-capek mencari apapun yang pada akhirnya membawa kita kepada tertekan, semakin depres. So, because of Christ, karena Kristus, now kita bisa mengatakan, I am rested. Aku lega, aku puas. Tetapi saudara, ini juga bukan cuma bicara past dan present sekalian. Tetapi ini juga bicara mengenai future. Betul bahwa because of Christ, I am now full. Because of Christ, now I'm rested. Tetapi juga satu hal penting. Because of Christ, I won't be depressed anymore. Karena Kristus sekalian, kita tidak akan pernah ngalamin depresi anymore. Kita nggak akan pernah ngalamin tertekan lagi, saudara. Janji Tuhan kepada kita untuk waktu yang akan datang. Saudara, ke depan kita nggak tahu hidup kita apakah lebih mudah apa lebih susah begitu, apa lebih mudah atau susah begitu ya. Saudara, yang pasti kita akan mengalami banyak dinamika kehidupan Bapak Ibu sekalian. Saudara, ekonomi kita mungkin makin hari makin berat sekalian. Tantangan zaman makin hari makin berat. Saudara, banyak hal yang akan bisa membuat kita menjadi orang yang depresi, tertekan sekalian. Tetapi hari ini sekalian, Injil memberitahu kepada kita bahwa because of Christ, karena Kristus, I won't be depressed anymore. Saya nggak akan lagi pernah ngalamin depresi untuk selama-lamanya. So kenapa? Karena Kristus sudah mengisi hidup kita. Karena dia sudah memenuhi kepuasan dalam jiwa kita. Dia memuaskan jiwa kita. Dia sudah mengisi seluruh hati kita. So, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, renungkan 3 hal ini, saudara. Karena Kristus, engkau bisa mengatakan, Tuhan, sekarang aku penuh, aku cukup. Karena Kristus, engkau bisa mengatakan, Tuhan, sekarang aku rest, aku lega Tuhan, aku bisa beristirahat. Dan karena Kristus, sudah bisa mengatakan bahwa aku tidak akan pernah lagi ngalamin depresi, tekanan. Kalau sudah pernah ngalamin itu, sudah hari ini sudah datang pada Tuhan. Atau kalau satu waktu nanti engkau mungkin akan ngalamin tekanan hidup yang berat, sudah ingatlah. Dalam Kristus, Dia sudah memenuhi, memuaskan seluruh kekeringan rohanimu.